Disturbing atau satisfying? Buat yang belum tahu, tenang, saya nggak lagi ngerusak tanaman. Saya justru lagi menggandakan tanaman. Ya, buat kalian yang suka tanaman tapi kalian nggak punya banyak duit, kayak saya, kalian wajib nonton video ini sampai akhir, karena setelah kalian nonton video ini, dijamin kalian bisa menggandakan uang. Oh enggak, maksudnya tanaman, menggandakan tanaman. Kalau uang saya nggak bisa ya, saya bukan dukun. Oke, ya, ini namanya adalah stack atau stem, cutting stem. Ini adalah salah satu cara perkembangbiakan tanaman secara vegetatif atau tanpa biji. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini waktu kalian sekolah. Mungkin kayaknya paling sering di sekolah tuh dipakein contohnya kayak cocor bebek, terus ada kentang, singkong ya. Ya kayaknya sama aja sih, dua-duanya kayaknya bisa di stack deh kalau nggak salah ya. Tapi nggak semua tanaman itu bisa kalian stack. Tanaman-tanaman yang bisa di stack itu cuma tanaman-tanaman yang punya jaringan meristem aktif, yaitu adalah jaringan yang memungkinkan pertumbuhan akar di bagian batang atau di bagian daun suatu tanaman. Dan jaringan meristem ini bukan sesuatu yang bisa kalian identifikasi by visual kayaknya ya. Saya juga nggak tahu jaringan meristem itu kayak gimana. Tapi saya mungkin bisa kasih beberapa contoh tanaman-tanaman yang bisa di stack. Kayak kalau misalkan kalian suka tanaman aroid atau tanaman tropis gitu, kayaknya yang paling mudah dan paling murah untuk di stack itu kayaknya ya kayak sirih gading gitu ya, misalkan itu bisa dipotong bagian batangnya, terus biasanya ditaruh di wadah air, itu juga ya mudah buat di stack gitu. Mungkin kalau di tahun 2020 kalian pernah melihat tren orang melihara tanaman indoor ya, mereka taruh di dalam wadah yang isinya air, itu juga stack, salah satu bentuk stack juga. Nah, terus kalau ada tanaman-tanaman lain kayak kalau kalian suka kaktus atau sukulen sih kayaknya. Sukulen itu paling sering di stack. Jadi dia paling mudah karena cuma di pelet bagian daunnya, terus tancapin di media baru, ntar dia tumbuh tanaman baru gitu. Terus kalau di sini karena saya punyanya tanaman-tanaman terrarium, tanaman-tanaman kecil, tanaman-tanaman mini yang bisa saya pakai buat terrarium, kayak misalkan string of frogs ya, yang barusan saya potong. Ini juga dia bisa di stack. Terus ada mungkin kalau saya pernah bikin video tentang string of turtle, string of hearts, itu juga mereka bisa di stack juga. Terus ini jagoan saya, ini yang paling badak, si Fittonia. Dia paling mudah buat di stack menurut saya ya, karena nggak tahu sih kenapa, intinya dia mudah aja deh, kayak buat di stack tuh kayak udah pasti muncul akar deh gitu. Nah, stack ini beda-beda teman-teman caranya, setiap tanaman. Jadi mungkin kalau kalian ngelihat video ini dengan contohnya adalah tanaman-tanaman terrarium, jadi mungkin kalian bisa nyontohin, praktekinnya di rumah, tanaman-tanaman terrarium juga gitu. Tapi kalau kalian mau nyoba buat nyetek di rumah dengan tanaman yang kalian punya di rumah, ya mungkin kalian bisa cari tahu dulu di Google tanaman itu tanaman apa dan apakah dia bisa di stack juga atau enggak. Dan biasanya cara nyeteknya juga beda-beda gitu. Jadi ya kayaknya paling mudah buat dipraktekin langsung ya teman-teman. Jadi kayaknya kita langsung aja coba stack. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita nyiapin wadah buat nyetek. Karena kita pakai di sini ada beberapa tanaman, jadi mungkin akan saya bedain tanamannya, wadahnya. Saya pakai wadah pot kecil ini buat si Fittonia ini, karena Fittonia yang mau stack ini daunnya udah cukup besar, kayaknya nggak cukup buat ditaruh di tripod kayak gini. Dan saya pilih tripod ini karena setahu saya si string of frogs ini agak rewel buat di stack. Jadi dia tuh kayak butuh media yang bersih, media yang lingkungannya terjaga, dan kalau bisa disungkup.
Itu sih kata sellernya ya. Kalau nggak salah begitu. Jadi ya saya akan coba praktekin dengan wadah yang tertutup ya, agak tersungkup, karena ya jujur saya pernah beli juga si string of frogs ini yang masih stekan, dan itu agak sedikit susah buat dipelihara. Dia kayak nggak tahu kenapa dia tuh setelah beberapa minggu daunnya itu banyak yang rontok, dan pertumbuhan daun barunya tuh kayak lamanya bukan main. Jadi kayak ya agak susah gitulah si string of frogs ini. Tapi kalau buat si Fittonia yang saya bilang badak tadi, jadi karena dia nggak rewel, jadi kayaknya saya langsung stack dimasukin ke dalam pot aja udah beres deh. Gitu. Terus buat media tanamnya saya di sini pakai ada pupuk organik, bukan pupuk sini, ya media tanam organik yang sebelah sana. Ini saya pakai buat si Fittonia. Sedangkan yang di sebelah kanan saya pakai sphagnum moss buat si string of frogs gitu. Oke, so kita masukin dulu media tanamnya ke dalam wadah stekan. Di sini saya masukin sphagnum moss dulu untuk si string of frog. Pastiin wadahnya terisi tapi nggak terlalu padat ya, karena kalau terlalu padat ini bakal mempersulit pertumbuhan akarnya. Yang berikutnya media tanam untuk si Fittonia. Seperti yang saya bilang di awal tadi, saya langsung pakai pot untuk Fittonia ini karena sepertinya nggak perlu disungkup. Oh ya, di awal tadi saya sempat nyetek satu daun Fittonia, jadi satu daun ini saya tanam dulu guys. Kasihan dia nunggu kelamaan, takutnya stres. Oke, kembali ke media tanam sphagnum moss. Sebelum kita pakai, perlu kita basahin atau buat medianya agak lebih lembab. Karena kalau nggak gitu, medianya bakalan kering banget. Nah, buat nyetek string of frogs ini sebenarnya simple. Kalian bisa potong tanaman ini di bagian mana aja, yang penting sisain daunnya yang lumayan untuk pertumbuhan induknya, jadi nyisainnya jangan terlalu dikit guys. Nah, kalau udah kepotong, kalian bisa langsung tancepin ke dalam media tanamnya. Ingat, yang ditancep ini bagian yang kalian potong ya, bagian pangkalnya. Nah, cara yang sama bisa kalian lakuin di tanaman ficus ini nih. Yap, abis itu kita sungkup dan kita tunggu sampai dia tumbuh akar baru. Oke, kalau Fittonia kita bisa potong di bagian ketiak daun kayak gini nih, karena nantinya bagian ini jadi titik tumbuh baru buat induknya. Jadi setelah kita potong, dia bakalan munculin cabang baru gitulah. Sedangkan bagian potongannya nanti kita tancap di media tanam yang baru, yang nantinya bakal muncul akar jadi tanaman baru deh. Yap, setelah semua stekannya tertanam, jangan lupa kita kasih air minum dulu guys, biar nggak haus mereka. Beuh, seger banget nggak tuh? Ya, akhirnya selesai. Jadi setelah tadi kita nyetek-nyetek, kita dapat beberapa stekan ya. Sebenarnya cuma dapat 4 sih buat yang si string of frogs ini. Di sini saya dapat 2 string of frog sama 2 ficus panama. Ya, saya taruh di sini. Mungkin nanti kalau saya udah dapat beberapa indukan lain atau ini udah agak besar, saya bisa nyetek di beberapa slot lainnya. Ini bisa kita tutup dan kita sungkup ya buat si string of frogs-nya. Sedangkan buat si Fittonianya kita dapat 4 ya. 4 tanaman Fittonia yang sudah siap tumbuh gitu. Dan sebenarnya ada banyak contoh-contoh beberapa tanaman Fittonia yang udah berhasil saya stack juga sih. Biasanya ada di dalam terrarium. Jadi ya di sini ada beberapa terrarium. Di belakang saya di sebelah sana juga ada vivarium yang
Saya juga pakai beberapa Fitonia dan ternyata berhasil juga. Mungkin nanti bisa ngeliat lagi lebih dalam lagi. Kayaknya video kali ini sampai di sini aja teman-teman. Kalau misalkan saya ada salah kata atau salah informasi, boleh banget diketik di kolom komentar, karena saya takut ada yang kelewat atau skip atau mungkin salah. Mungkin boleh banget teman-teman share informasinya di kolom komentar. Oke, thank you for watching and see you in the next video.